Shalom saudara-saudari sekalian, para pemirsa Yaski TV. Semoga Anda dalam keadaan baik dan berlimpah sukacita dalam Tuhan. Cerita Kasih adalah kumpulan kesaksian dari program misi, baik online Yaski Radio dan Yaski TV, serta onsite radio Heartline Network. Dan Cerita Kasih akan tayang 1 bulan sekali. Di perjumpaan kali ini, kita akan saksikan cerita kasih dari Ibu Mary atau Ibu Brian. Jadi, simak kesaksiannya sampai selesai. Shalom, nama saya Mary, biasa dipanggil Ibu Brian karena anak pertama nama Brian. Suami saya, umur saya 42. Suami saya namanya Ringgi, umur 41, mudaan 1 tahun. Anak pertama namanya Brian, udah umur 20 tahun. Dan ini Kiano, umurnya 3,5 tahun. Kalau di sini sudah 8 tahun ya, 8 tahun kalau di sini. Kalau di sini 8 tahun. Dengar, biasanya sering dengar, tapi sejak ini rese, radio yang di atas rusak, terus itu kalau setiap kan jam 6 kan dia sudah bangun, terus kan Heartline sekarang kan jam 6. Nah itu kadang HP-nya diambil sama dia. Biasanya dengar, dulu kan sering, tapi sekarang itu dah, kalau ini tidurnya malam-malam, jadi kalau mau dengar itu, Mama, aku HP, nggak boleh Mama ya, nggak boleh, dia dah yang ngambil gitu. Kalau Heartline itu dulu kalau dulu sih belum terlalu sering, tapi akhir-akhir itu pas waktu sebelum corona sering making life better. Making life better. Iya, sama kalau pagi itu firman Tuhannya Pak Gilbert itu, sama itu kalau malam itu sharing and pray. Itu semacam kayak gimana ya? Semakin apa ya? Semakin iman saya itu semakin dikuatkan. Saya kadang kan dengar kesaksian, itu juga bikin mungkin ada pada saat itu ada kesaksian yang sama yang saya alami, ataupun nanti mungkin saat ini belum saya alami, nanti saya alami, mungkin saya bisa berpikir oh itu jalan keluarnya. Yang pasti jalan keluarnya Tuhan Yesus aja sih. Itu kalau saya sih itu, lagian kan apalagi kalau nggak ada kerjaan, mungkin sekarang kan udah ada mesin, jadi sambil jahit sambil dengar gitu, sambil dengar radio. Dulu kan pertama dengar radio itu masih ngaca kan, sering dengar radio Gema Merdeka. Habis itu kok coba cari-cari, ternyata ada radio Kristen gitu, jadi sudah mulai dengar begitu. Pertamanya itu dengar radio itu lagu duniawi. Akhirnya itu pas cari-cari gelombang, oh kok ada gitu, jadi dengar. Kalau dulu kan saya model orang yang cepat putus asa. Tapi ya semakin hari ya selain mungkin ke gereja, terus dengarkan radio itu ya saya bisa berubah, maksudnya diubahkan sama Tuhan itu untuk menjadi lebih baik, lebih sabar. Yang dulunya saya kuat marah-marah, memang sih sekarang masih marah-marah, tapi sudah berkurang. Puji Tuhan sudah berkurang. Kalau ada masalah itu saya cepat, saya bagaimana selalu pokoknya kalau ada masalah itu ya selalu kayak bagaimana ya, kayak berpikir sudah tidak ada jalan begitu. Kalau dulu mencari jalan secara manusia. Kalau sekarang kadang bapaknya bilang begini, saya lagi sedikit habis masa kontrak. Ya
tidak apa-apa, saya bilang begitu. Kalaupun selesai di sana pasti ada tempat lain yang Tuhan sediakan. Lebih ke berserah saja sih, apa kata Tuhan begitu. Dulu waktu corona awal-awal corona, terus kan melahirkan ini, sempat tidak kerja. Itu ya saya memang stres kan, apalagi bapaknya nggak kerja, ya. Tapi akhirnya lama-lama saya putuskan, saya berpikir begini, kalau Tuhan kasih sesuatu perkara, sesuatu yang mungkin yang secara manusia saya tidak bisa lewati, tapi saya yakin kalau Tuhan dengan kuasa Tuhan, dengan kemurahan Tuhan, saya bisa lewati. Puji Tuhan, sampai saat ini kami masih diberkati, kami masih dicukupkan, kami masih dilindungi sama Tuhan. Itu aja sih. Kalau hidup tanpa Tuhan otomatis kacau ya. Apalagi saya yang kuat marah. Pasti kacau, pasti hubungan dengan sesama tidak baik. Puji Tuhan, saya di sini dikelilingi oleh orang yang beda agama, tapi kami saling menghargai. Bulan bapaknya mau selesai kerja, semoga Tuhan berikan dia tempat yang baru, yang lebih baik. Brian yang rencananya ngekos, kalau secara manusia sih, secara ibu saya tidak lepas. Maksudnya biarlah dia sama-sama. Tapi karena dia sudah dewasa, dia kepingin mandiri, ingin mandiri. Jadi ya saya berusaha ikhlas. Tapi dengan satu harapan, dengan doa, semoga Tuhan jaga dia, lindungi dia, selalu bersama-sama dengan dia dimanapun dia berada. Dan juga yang kecil ini sebentar lagi mau sekolah, Tuhan jaga, lindung dia, berkati dia, gitu. Masa kecilnya dia, tumbuh kembangnya Tuhan Yesus pelihara. Sama itu ibu di kampung sakit, Tuhan jamin. Programnya bagus sih, bagus. Kalau bisa sih jangan sampai hari Rabu aja, kalau bisa sampai Sabtu Minggu begitu. Kalau bisa sampai Sabtu Minggu, karena di program itu kan ada teman-teman yang lain yang bisa sharing pengalaman, minta dukungan doa, ya mungkin kita yang tidak ada maksudnya kita yang mendengarkan bisa sama-sama dukung dalam doa. Terus apa ya? Ini juga kan kadang kan ada yang kesaksian juga. Nah itu macam kayak Putu ya. Putu kan sering kadang kesaksian gitu. Tapi sudah lama saya nggak dengerin gitu. Itu kan bisa menguatkan sesama para pendengar. Dan juga kadang lewat lagu-lagunya saya suka. Tuhan jaga dia, berkati dia, beri dia kesehatan, kekuatan, pokoknya lindungi dia lah. Apapun pergumulannya dia, Tuhan jawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Kan tidak bisa sesuai kehendak kita, kan harus sesuai kehendak Tuhan. Kalau itu kan mengikuti. Kalau Tuhan sudah berkati pasti, kalau Tuhan sudah cukupkan pasti. Tidak selamanya harus berlebihan. Tuhan kan tahu porsi kita masing-masing. Kalau sekarang saya bilang Tuhan, saya minta uang, Tuhan pasti berpikir kalau sanggup saya terima, pasti saya diberkati. Kalau Tuhan bilang dia tidak sanggup terima, nanti saya takut dia gila. Iya, dicukupkan sama Tuhan. Gitu. Kalau untuk Heartline sendiri, terima kasih karena sudah sudah ada dan memberikan siaran, memberikan yang menguatkan firman Tuhan
yang menguatkan. Terus kalau untuk sesama, untuk pendengar dan sesama umat Kristen, tidak dipungkiri kan kita kan dalam masa-masa yang sulit, tapi kalau kita berserah sama Tuhan, pasti Tuhan berikan kita jalan keluar. Itu saja. Ibu Mary atau Ibu Brian adalah seorang ibu rumah tangga yang merupakan salah satu pendengar radio Heartline. Setelah sering mendengarkan siaran program rohani, ia merasakan lebih lagi dikuatkan imannya dan menjadi lebih baik dalam menjalani hidupnya, terutama dalam pergumulannya, ia selalu mengandalkan Tuhan. Demikian cerita kasih kali ini. Semoga menjadi berkat dan dapat menginspirasi saudara-saudari untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Anda dapat mendukung program pelayanan misi Yayasan Yaski dengan berdonasi, supaya program ini terus berjalan dan menjadi berkat untuk banyak orang. Program ini didukung oleh Yaski TV, Yaski Radio, Heartline Network, dan Yayasan Yaski. Anda pun dapat membagikan cerita kasih melalui email di bawah ini. Jangan lupa untuk subscribe dan share untuk mendapatkan video-video kabar baik dalam iman Tuhan. Yaski TV membangun iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan Yesus memberkati.